Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti penyuluhan ini. Oke, perkenalkan, nama saya Irfa Laila Syarifah. Saya mahasiswi dari BKI semester 5. Di ini tuh di perkabean ya, di dunia KB itu ada yang namanya salam genre. Nah, untuk salamnya itu aku mau ngenalin 3 salam ya. Yang pertama ada salam genre, yang kedua ada remaja genre, dan yang ketiga ada genre Indonesia. Nah, untuk salam genre, kalau misalkan aku bilang salam genre, kalian nanti jawab salam, gitu ya. Terus yang kedua itu remaja genre. Nah, buat remaja genre kayak gini. Remaja genre, kalian jawab sehat, cerdas, ceria. Dan untuk genre Indonesia, nanti gerakannya jawabnya dan gerakannya kayak gini. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Gitu ya, ngerti gak? Sekali lagi ya, kalau misalkan aku bilang salam genre, salam. Terus kalau misalkan aku bilang remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Dan kalau misalkan aku bilang genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Yuk kita bareng-bareng yuk, nyobain yuk. On mic sama on cam dulu. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Oke, yang terakhir nih. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Oke, makasih guys. Oh iya, apa sih salam genre itu? Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu yang salam genre itu apa sih dan kenapa harus kayak gini bentuk tangannya gitu ya, gerakannya. Karena ini tuh artinya salam genre itu yang pertama, kita tuh sebagai remaja itu harus menzirokan ya atau menolak yang ketiga poin ini. Apa aja sih yang ketiga poin ini? Yang pertama tuh menolak pada pernikahan dini, terus yang kedua menolak pada seks bebas, dan yang ketiga menolak pada nafza ya, pada narkotika gitu ya. Oke, langsung aja aku share screen dulu materi kita hari ini. Kita akan ngebahas tentang pergaulan bebas. Nah, jadi pembahasan kita hari ini itu adalah tentang pergaulan bebas. Kita kenal ya, aku Irfa, aku semester 5. Nah, di pergaulan bebas ini, malam ini tuh kita bakal ngebahas apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita ngebahas tentang pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga bentuk-bentuk, yang keempat faktor penyebab, dan yang terakhir upaya-upaya mengatasi pergaulan bebas. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, menurut kalian melihat gambar ini gitu, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas itu? Coba ada yang ini nggak, yang mau jawab nggak? Itu perbuatan terlarang. Itu diskonya, ada disko, ada narkoba, minum-minuman keras, ada LGBT, ada hamil di luar nikah itu. Iya, benar. Jadi kesimpulannya pergaulan bebas itu apa? Ada yang mau ini nggak? Mau berpendapat nggak? Menurut aku pergaulan bebas itu gini. Izin menjawab. Boleh. Oke, jadi menurut saya pergaulan bebas itu di mana seseorang atau misalnya sekelompok
remaja ya biasanya yang melakukan tindakan yang tidak sesuai norma seperti itu. Jadi mereka melakukan sesuatu yang bisa disebut dilarang dan tentunya menyalahi aturan seperti itu. Nah, contohnya yang ada di slide ini diantaranya yaitu mengonsumsi narkoba misalnya, meminum minuman keras dan seks bebas seperti itu. Ya, benar sekali ya, udah sangat-sangat betul gitu. Oke, jadi pergaulan bebas ini udah menjadi hal yang nggak tabu lagi ya di kalangan masyarakat itu, udah populer lah gitu istilah dari pergaulan bebas ini. Nah, karena di masyarakat ini ketika mendengar tentang pergaulan bebas, si masyarakat akan mengarahkan pemikiran itu pada tindakan yang terjadi di luar koridor hukum yang bertentangan. Nah, terutama bagi aturan agama gitu ya. Nah, langsung aja ke pengertian pergaulan bebas. Nah, jadi pergaulan bebas itu kalau dari segi bahasa ya, pergaulan itu artinya proses bergaul ya. Nah, untuk bebasnya sendiri yaitu lepas sama sekali atau tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan seperti itu. Nah, kemudian untuk secara istilahnya, pergaulan bebas merupakan suatu interaksi individu atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dengan itu dapat merusak citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah, pergaulan bebas dalam pembaharuan sehari-hari itu identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Itu. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari pergaulan bebas itu? Yang pertama itu ciri-ciri dari pergaulan bebas yang dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya atau Kemdikbud. Yang pertama itu memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif. Nah, contohnya itu kayak narkoba gitu, penasaran sama narkoba, penasaran sama pornografi gitu ya. Banyak sekarang itu kayak orang-orang tuh udah benar-benar kayak pengen tahu gitu loh. Sampai bahkan ada orang yang benar-benar melakukan hal itu gitu. Kayak pornografi aku cuma penasaran doang misalkan sekedar edukasi misalnya. Padahal itu tuh kesananya tuh bisa aja nge-trigger orang itu buat melihat bahkan buat melakukan hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua itu ada melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Nah, terutama cewek ya, kalau cewek itu biasanya lapar mata istilahnya ya, jadi istilahnya lapar mata. Kalau misalkan ngelihat nih sesuatu barang yang lucu, mau deh beli gitu. Padahal kita tuh nggak butuh itu gitu. Padahal masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi gitu selain barang yang kita lihat itu gitu. Nah, terus yang ketiga ada menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba ya, narkoboy. Terus yang keempat itu ada kecanduan menonton konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Nauzubillah ya, jangan sampai deh. Terus yang kelima itu ada mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Dan yang terakhir ada mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, atau adanya rasa malas gitu. Wah, kalau misalkan ciri-ciri yang terakhir ini kayaknya udah pasti kealamin ya sama kita-kita gitu. Udah nggak sabaran, terus emosional lagi. Terus suka melawan juga dan yang pasti males sih gitu. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk pergaulan bebas. Apa aja sih? Nah, buat bentuk-bentuk pergaulan bebas ini sebenarnya banyak banget ya. Dari maksudnya kemerosotan cara berpikir remaja ini udah jauh banget gitu dari pemahaman yang benar gitu. Sebenarnya hal ini tuh merupakan akibat dari serangan kebudayaan dari Barat gitu. Orang-orang Barat udah nguasain cara berpikir dan selera dari remaja itu sendiri. Kayak mereka udah diperdaya nih dengan rayuan dari Barat bahwa mereka itu pusat peradaban dunia misalnya gitu. Sehingga kayak dari mulai model pakaian, terus musik, makanan, minuman, dan bahkan pergaulan yang kebarat-baratan ini menjadi kiblat generasi muda saat ini gitu. Nah, bentuk-bentuk dari pergaulan bebas ini ada apa aja sih?
ada dua bentuk proses pembaratan ya yang dilakukan saat ini. Yang pertama itu ada pembaratan di bidang pemikiran dan yang kedua ada pembaratan di bidang budaya. Nah, dalam konteks pemikiran, dalam pembaratan di bidang pemikiran ini banyak remaja yang sekarang ini tuh udah bikin mereka melepaskan pemikiran-pemikiran agama gitu. Akhirnya berdampaklah pada konteks perbuatan yang menjurus pada perbuatan yang jauh gitu dari aturan agama. Karena perilaku manusia itu kan tergantung dari pemikiran gitu atau pemahamannya kan. Kemudian pembaratan di bidang budaya itu ada apa aja gitu. Di sini aku cuman membahas beberapa aja ya, gak semuanya gitu. Yang pertama itu ada penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, obat-obatan terlarang ini ya narkoba itu gitu loh. Yang narkoba itu apa aja? Narkotika, psikotropika, terus ada bahan adiktif lainnya ya. Nah, ini tuh narkoba itu apa sih? Narkoba ini merupakan bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik dengan diminum, dihirup, atau disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Nah, narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan juga psikologis. Dalam Islam kan narkoba itu diharamkan ya. Nah, haramnya narkoba ini ditetapkan berdasarkan dalil yang tegas juga gitu, yang mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan maupun yang membahayakan bagi kehidupan gitu. Nah, narkoba juga dapat merusak kehidupan si penggunanya atau pengkonsumsinya, baik secara fisik maupun psikis gitu, sehingga pengguna narkoba menjadi tidak normal dalam menjalani kehidupannya. Narkoba ini amat sangat membahayakan hidup manusia gitu ya, karena akan sangat berpengaruh pada kondisi fisik dan emosional si penderitanya atau penggunanya gitu. Nah, efek penggunaan narkoba ini sangat sangat mengerikan gitu ya, sekaligus mengkhawatirkan bagi kita sendiri anak bangsa gitu. Apabila sampai kecanduan narkoba, maka bakal terjadi bencana punahnya satu generasi bangsa gitu. Jadi setiap orang itu harus dapat mengendalikan dirinya agar nggak mengkonsumsi narkoba gitu, karena perbuatan ini sangat merugikan ya, baik bagi fisik maupun psikisnya. Nah, selain itu hukum agama maupun hukum negara juga kan udah melarang yang namanya penggunaan narkoba gitu ya. Oke, selanjutnya itu pembaratan di bidang budaya itu ada seks bebas. Bentuk dari pergaulan bebas itu ada seks bebas ya. Nah, seks bebas ini udah jadi banyak banget gitu ya kasus-kasus di Indonesia ini yang terdengar gitu, yang melakukan seks bebas ini. Di dunia remaja ini kita tuh udah kenal gitu yang namanya percintaan ya, bahkan dari anak kecil aja gitu, yang SD bahkan TK gitu, udah kenal aja yang namanya cinta. Coba aja tanya anak-anak yang masih kecil tuh kayak udah mulai, aku suka sama si Anu, aku suka sama si ini gitu loh. Kayak udah mereka kayak udah tahu aja gitu apa yang namanya cinta gitu. Nah, dari situ, dari kenalnya rasa cinta itu pasti bakalan timbul kan yang namanya pacaran. Nah, banyak anak SMP atau SMA gitu, bahkan yang gak sekolah pun berpacaran cuman buat senang-senang aja, bukan dianggap sebagai sesuatu hal yang serius gitu untuk menganjak ke istilahnya pernikahan gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri ini banyak kasus-kasus gitu ya, kayak pemerkosaan gitu yang dilakukan oleh remaja. Nah, ini tuh semuanya terjadi karena faktor pergaulan. Nah, kasus yang kemarin sempat aku dengar gitu ya, ada anak SD, kalau nggak salah, anak SD kayak pacaran sama anak SMP gitu. Terus mereka tuh kayak seks bebas gitu, dan akhirnya si perempuannya itu hamil ya. Sangat-sangat memprihatinkan sekali gitu, padahal masih SD gitu kan. Nah, terus seks bebas ini apa sih? Jadi, seks bebas itu merupakan kebiasaan melakukan seksual secara bebas gitu, dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jika dirinya
terikat dalam suatu pernikahan yang suci gitu ya. Nah, tujuan dari seks ini itu sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan dan relaksasi dalam kehidupan. Hubungan seks ini biasanya dilakukan di luar pernikahan. Ya, emang pasti ya, bukan biasanya lagi, udah pasti gitu maksudnya. Udah pasti dilakukan di luar pernikahan gitu. Kayak yang selanjutnya itu ada minuman beralkohol. Nah, di kehidupan yang modern ini ada sebagian orang gitu yang mencari kesenangan itu melalui emang beraneka ragam ya, tapi kebanyakan itu mereka mencari kesenangannya melalui mabuk-mabukan, khusus bagi para pria ya. Tapi perempuan juga sebenarnya sekarang udah banyak banget gitu yang melampiaskan kesenangannya itu pada minuman beralkohol gitu. Nah, mabuk-mabukan ini merupakan kebiasaan yang buruk ya, dapat merusak masa depan manusia dan jadi pintu gerbang munculnya berbagai perilaku keji dan mungkar yang dilakukan oleh manusia. Di akhir-akhir ini tuh banyak banget gitu yang mengkonsumsi minuman beralkohol, tapi mereka tuh nggak cuman orang dewasa gitu, bahkan kayak anak-anak di bawah umur aja gitu udah berani coba-coba buat minum minuman beralkohol gitu ya. Nah, mabuk-mabukan ini dalam segala bentuk atau macamnya itu udah pasti udah jelas-jelas dilarang ya dalam Islam, karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri dan keluarga maupun masyarakat ya. Nah, orang yang udah terbiasa mabuk-mabukan ini pastinya bakalan sulit gitu buat dihentikan gitu ya, karena mabuk-mabukan adalah biang dari segala kejahatan. Maka kebiasaan mabuk-mabukan ini sebenarnya harus sangat dihentikan gitu. Nah, dengan menghentikan mabuk-mabukan, maka masyarakat juga bisa menghindar dari sikap kebencian maupun permusuhan gitu akibat dari pengaruh mabuk. Karena kan kalau misalkan orang yang mabuk itu nggak sadar ya, jadi mereka tuh kayak apa ya, secara nggak sadar mereka pasti melakukan suatu hal-hal yang brutal gitu ya, dan bakal mengganggu ketentraman masyarakat juga. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang faktor penyebab pergaulan bebas. Faktor-faktor ini apa aja sih dalam pergaulan bebas ini? Yang pertama ada, bentar, soalnya belum pindah ya. Nah, ini ya faktor-faktor dari penyebab pergaulan bebas. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas itu yang pertama ada lemahnya iman. Nah, iman itu merupakan fondasi bagi kehidupan seseorang ya. Agama apapun udah pasti ngajarin kebaikan gitu bagi para penganutnya. Gak akan ada satu agama pun yang menginginkan penganutnya itu kayak terlibat ke dalam dunia pergaulan bebas gitu ya. Nah, lemahnya iman seseorang ini dapat menyebabkan ia dengan sangat mudah terpengaruh gitu oleh sesuatu yang bersifat negatif. Kayak misalnya terbujuk buat konsumsi narkoba atau melakukan kekerasan, terus kayak mabuk-mabukan gitu, melakukan seks bebas dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalkan seseorang ini meningkatkan keimanannya, maka itu nggak akan mudah terjerumus gitu ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Kemudian yang kedua itu ada faktor keluarga. Kenapa sih keluarga itu bisa sangat berpengaruh gitu, menjadi faktor penyebab dari pergaulan bebas orang anak gitu. Karena keluarga di sini kan punya peran yang sangat besar gitu ya dalam kehidupan anaknya, terutama orang tua itu sendiri gitu. Apabila orang tua yang mendidik anaknya dengan cara yang benar, maka anaknya pun akan tumbuh sesuai dengan didikan yang orang tuanya gitu. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau misalkan orang tuanya kayak mendidik anaknya tuh belum kayak masih kurang lah gitu, masih terlalu gak peduli atau cuek gitu ya, anaknya pun pasti akan terjerumus ke dalam dunia pergaulan bebas gitu. Nah, maka dengan didikan seperti ini diperlukan adanya perbaikan gitu ya dalam pendidikan yang diterapkan orang tuanya terhadap anaknya. Nah, ada beberapa faktor nih yang berpengaruh dalam pergaulan bebas anak. Yang pertama itu kurang pedulinya orang tua terhadap anak. Terus, orang tuanya itu membiarkan anaknya dan gak pernah mengawasi dan memperhatikan sama sekali gitu pergaulan anaknya. Nah, hal ini itu bakal membuat anak berpikir bahwa
mereka bebas melakukan apapun gitu. Kemudian faktor yang kedua yang berpengaruh dalam pergaulan bebas anak itu terjadi kesenjangan antara orang tua dan anak. Nah, kesenjangan ini adalah ketidakmengertian orang tua pada anaknya, pada pergaulan anaknya gitu. Si anak ini akan merasa orang tuanya itu gak ngerti gitu loh soal pergaulan mereka, sehingga anak ini bakal gak akan takut gitu, gak ada rasa takut sama sekali ataupun khawatir kalau misalkan mereka melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Misalnya kayak mengakses situs porno ya, situs pornografi, dan orang tuanya itu nggak tahu sama sekali gitu, dan istilahnya gaptek ya, nggak ngerti sama internet sama sekali gitu. Si anak akan merasa, orang tua aku mah nggak ngerti ini, gaptek ini, soal ini mah, soal teknologi, soal HP mah, ya udah bebas aja, aku bakalan browsing atau mencari-cari situs porno gitu yang bersifat negatif lah gitu. Nah, keluarga juga harus tetap mendidik anaknya gitu dalam situasi apapun ya. Sesibuk apapun orang tua tetap punya kewajiban buat mendidik anaknya. Karena orang tua itu kan merupakan faktor yang paling utama ya dalam upaya membentuk anak menjadi manusia gitu, menjadi manusia yang baik gitu. Oleh karena itu, pendidikan dari keluarga dalam konteks ini sangat dibutuhkan bagi perkembangan kehidupan anak. Nah, kemudian yang ketiga ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini merupakan penyebab pergaulan bebas yang memiliki pengaruh yang sangat besar gitu. Semakin berkembangnya zaman, teknologi pun semakin canggih ya. Nah, sekarang ini internet itu bisa dengan mudah diakses oleh semua orang, dan alat komunikasi juga bisa digunakan dalam hal lain, kayak misalkan kayak ngerekam video atau foto atau kayak video call gitu ya. Nah, kurangnya kontrol diri yang dimiliki anak muda gitu, bahkan remaja, bakal membuat mereka itu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk sesuatu yang salah atau keliru gitu ya. Nah, kayak misalkan akses pornografi melalui situs-situs, terus prostitusi melalui jejaring sosial gitu, ataupun penipuan dan berbagai tindakan kriminal lainnya, itu merupakan bentuk-bentuk penyalahgunaan perkembangan teknologi yang dilakukan oleh generasi muda saat ini. Si remaja ini akan cenderung mencoba gitu dan meniru apa yang ditontonnya. Tayangan adegan kekerasan dan adegan yang menjurus ke pornografi ini ditandai sebagai penyebab perilaku agresif remaja gitu, dan bisa menyebabkan terjadinya pergeseran moral pergaulan serta meningkatkan terjadinya pelanggaran norma susila. Nah, oleh karena itu, pengawasan orang tua itu amat sangat diperlukan ya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi orang tua harus bisa menggunakan atau mengikuti perkembangan zaman agar bisa mengawasi anaknya dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan masyarakat. Nah, keberadaan masyarakat ini sangat berpengaruh juga terhadap individu yang hidup di dalamnya gitu. Kayak remaja gitu, sangat berpengaruh terhadap remaja. Nah, kita akan tahu gitu, setiap individu itu nggak mungkin hidup tanpa bergaul dalam masyarakat kan. Nah, selain itu juga banyak hal gitu yang bisa kita peroleh dari kehidupan masyarakat juga. Kayak kita tuh, khususnya remaja itu perlu gitu buat bersosialisasi dalam masyarakat. Karena masyarakat itu adalah lingkungan yang terluas gitu kan bagi remaja, dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Nah, pada usia remaja ini pengaruh lingkungan masyarakat juga terkadang lebih besar ya dari pengaruh keluarga, karena remaja sedang dalam waktu mengembangkan kepribadiannya yang sangat memerlukan pengakuan dari lingkungan, teman-teman, dan masyarakat pada umumnya. Nah, oleh karena itu masyarakat juga harus dengan sukarela gitu membantu lingkungannya agar menjadi lingkungan yang aman, kayak dengan berbagai cara maksudnya ya, seperti ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan atau mencontohkan perbuatan yang baik itu pada lingkungannya. Selanjutnya ada upaya-upaya mengatasi pergaulan bebas. Nah, dengan melihat rentannya terjadi pergaulan bebas di era sekarang ini, harus ada upaya-upaya untuk mengatasi pergaulan bebas. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Nah, nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri itu antara lain seperti pendidikan agama, moral, dan etika.
Nah, dalam keluarga, kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai itu sangat diperlukan gitu agar mudah diserap oleh remaja itu sendiri. Nah, si pendidikan ini diberikan hendaknya itu nggak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga mengembangkan kemauan emosional agar dapat mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan yang baik dan tepat, mengembangkan rasa harga diri, dan juga mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Nah, yang kedua itu, upaya-upaya mengatasi pergaulan bebas itu bisa dilakukan dengan cara penyuluhan pada remaja, seperti yang sedang kita lakukan saat ini ya, penyuluhan pada remaja gitu. Nah, dalam penyuluhan pada remaja ini harus dibahas mengenai batas-batas penyimpangan yang masih dianggap dalam batas-batas normal. Terus dalam penyuluhan ini juga dikemukakan dengan latar belakang norma-norma yang berlaku gitu, termasuk agama dan pandangan masyarakat. Nah, jika gerakan sederhana ini dimulai dari keluarga gitu ya, maka persoalan pergaulan bebas pun bisa diminimalisir sekecil mungkin gitu, karena keluarga itu kan merupakan dasar pertama untuk menanamkan nilai kehidupan. Seperti itu. Oke, mungkin untuk penyampaian materinya dicukupkan sekian. Barangkali ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Boleh. Baik, tadi dikatakan bahwa dalam faktor penyebab pergaulan bebas itu ada perkembangan teknologi. Nah, namun jika kita lihat di zaman sekarang banyak misalnya anak-anak yang telah dibebaskan oleh orang tuanya untuk menggunakan smartphone seperti itu. Nah, itu bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Terima kasih. Oke ya. Betul ya, di era serba canggih sekarang ini itu hampir setiap kalangan masyarakat udah menggunakan smartphone gitu atau HP. Nah, termasuk ini anak-anak ya, anak-anak juga udah memakai smartphone gitu. Saya juga sering gitu melihat anak yang masih kecil gitu ya, kayak balita pun gitu udah diperbolehkan menggunakan HP. Sebenarnya bukan diperbolehkan sih, mungkin ke arah apa ya, terpaksa gitu ya, untuk menggunakan HP gitu. Terkadang kayak orang tua tuh berpikir HP itu digunain sebagai jalan ninja lah, istilahnya jalan ninja dikala anak itu rewel gitu ya. Ya jadi mereka itu cuman berpikir yang penting anak saya anteng gitu, nggak apa-apa dikasih HP, yang penting nggak rewel lagi gitu. Nah, padahal dampak dari pemberian dibebaskannya menggunakan HP ini akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan gitu ya. Jadi kalau misalkan si anak sekali rewel itu dikasih HP, pasti kesananya juga anak ini pun kalau misalkan pengen pegang HP itu dia akan rewel terus gitu ya. Gitu loh, karena si anak ini berpikir kalau misalkan aku rewel pasti mama bakal ngasihin HP. Nah, jadi meskipun si anak ini awalnya itu nggak rewel, tapi kayak dia pengen pegang HP, tapi si orang tuanya gak ngasihin, kecuali kalau misalkan dia rewel, nah otomatis dia itu pasti bakalan rewel terus gitu sebelum dikasih HP gitu. Nah, jadi si anak ini bakal ngehajakeun lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan si ibunya ini atau orang tuanya gak ngasih HP gitu, pasti bakal ngehajakeun si anaknya teh. Kayak gitu. Kalau menurut aku hal semacam ini gak seharusnya orang tua lakukan gitu ya. Orang tua itu seharusnya nggak boleh mengambil tindakan yang cepat dan ampuh, tapi dampaknya itu berkepanjangan gitu. Jadi lebih baik orang tua menenangkan si anak ini dengan cara yang membutuhkan kesabaran ekstra tapi aman gitu ya, daripada cepat dan ampuh tapi menimbulkan dampak yang berkepanjangan gitu ya. Apalagi jika si anaknya ini masih benar-benar kayak balita lah gitu istilahnya, belum benar-benar kayak belum diperbolehkan lah di umur segitu dikenalkan dengan HP gitu. Boro-boro anak balita gitu kan, anak yang udah SD gitu, SD aja nggak boleh kan, kayak masih harus di bawah pengawasan orang tua, bahkan SMP juga masih harus ada di bawah pengawasan orang tua gitu. Mungkin seperti itu. Jadi menurut aku kayak sosialisasi untuk permasalahan kayak gini itu butuh gitu, harus banget dilakukan gitu.
agar bisa meluruskan kembali pemikiran para orang tua yang masih kurang tepat. Mungkin seperti itu. Apakah cukup? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Izin bertanya Teh. Boleh. Apakah definisi cipta? Nama saya Dian Permana. Pertanyaannya jadi gini. Di zaman sekarang yang serba modern ini banyak para remaja di bawah umur sering merokok, sering melihat situs pornografi. Intinya lah mereka terpengaruh oleh pergaulan bebas. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan atau mengetahui hal-hal yang belum semestinya mereka ketahui gitu, Teteh? Oh iya, seperti itu. Baik. Jadi emang betul ya, kalau misalkan kita lihat gitu kasus akhir-akhir ini di Indonesia ini banyak sekali gitu, kayak orang anak-anak itu yang masih di bawah umur itu kayak ngerokok, terus bahkan ada yang apa ya, melakukan hal-hal yang di luar batas, apa ya, kayak melakukan seks bebas gitulah. Banyak gitu ya kasus-kasus seperti yang tadi aku sebutkan di awal gitu loh, pas pemaparan materi itu ada gitu, kayak pelakunya itu masih SD gitu loh. Yang anak SD pacaran sama anak SMP dan mereka melakukan seks bebas itu, dan akhirnya si anak SMP-nya yang perempuannya ini hamil gitu kan. Sebenarnya miris banget gitu ya, pasti di usia mereka gitu yang masih duduk di apa ya, duduk di bangku sekolah ataupun yang masih di bawah umur gitu, kayak udah kenal gitu atau udah tahu hal-hal yang sebenarnya mereka itu belum waktunya buat tahu gitu ya. Bahkan kayak misalnya melakukan seks bebas aja, kayak orang dewasa aja nggak boleh gitu ya melakukan hal itu, apalagi ini anak-anak gitu ya. Gitu. Nah, banyak juga gitu apa namanya, anak-anak gitu yang pernah gak sih kayak kalian lihat ada video gitu yang si anak kecil itu di pangku gitu sama ibunya, terus kayak dia tuh pegang rokok gitu dengan santainya, pernah gak sih lihat? Pokoknya adalah aku pernah lihat gitu. Nah, kenapa sih kayak anak-anak sekecil itu bisa melakukan hal yang dilakukan orang dewasa gitu? Nah, karena kan di perkembangan masa anak-anak ini merupakan masa meniru dan mencontoh apa yang mereka lihat gitu ya, ataupun yang didengar perbuatan orang tuanya atau orang yang ada di sekelilingnya gitu. Jadi pada memori anak itu masih kosong dan ia bakalan mudah dan cepat untuk meniru. Jadi dalam pandangan anak itu orang tua adalah istilahnya kayak apa ya istilahnya, idola apa sih? Kayak itulah intinya, kayak idola atau simbol dari kebanggaannya gitu untuk meniru, untuk ditiru. Nah, jadi gak aneh lagi gitu kalau misalkan anak-anak ngerokok atau melakukan seks bebas ya, sedangkan orang tuanya aja melakukan hal tersebut secara terang-terangan di depan anaknya gitu. Kayak misalkan kan anak-anak sekarang itu kayak kebanyakan tidurnya itu sama orang tua kan ya. Nah, terus kayak misalkan ya, mohon maaf nih, kalau misalkan si orang tuanya itu pengen melakukan hubungan suami istri gitu, terus kayak orang tuanya itu menyangka bahwa si anaknya itu udah tidur lah, udah tibra ya istilahnya. Padahal kalau misalkan melihat kemungkinan gitu, bisa aja si anak ini kan bisa aja kebangun gitu kan. Mending kalau misalkan si anaknya cuma sekedar kebangun dan langsung tidur lagi tanpa dia sadar gitu. Gimana coba kalau misalkan si anak itu kebangun dan sadar gitu apa yang dilakukan sama orang tuanya, tapi dia tuh kayak awkward gitu loh kalau misalkan dia terus bangun kayak ngelihat sesuatu hal yang tidak seharusnya dia lihat, dan pada akhirnya si anak ini memutuskan untuk pura-pura tidur. Kan bisa aja kan kayak gitu. Jadi seharusnya gitu sebagai orang tua atau orang-orang dewasa gitu, seharusnya kalau misalkan kita mau ngerokok atau mau apapun itu gitu ya, yang seharusnya anak-anak itu nggak boleh dulu gitu. Janganlah gitu, jangan merokok di depan anak-anak kecil gitu, soalnya kayak anak-anak kecil itu kayak polos aja gitu, apa-apa ditiru, apa-apa diturutin, dan kalau misalkan mereka dilarang, anak-anak itu dilarang, udah pasti bakal ngebalikin
ih kan misalkan ya ngerokok, kan ayah juga ngerokok, masa aku nggak boleh gitu kan, bisa aja ngebalikin seperti itu gitu. Jadi seharusnya orang tua juga harus lebih bijak lagi gitu dalam melakukan segala sesuatu gitu ya, harus berpikir setelah ini dampaknya bakal gimana nih kalau misalkan melakukan ini gitu, harus berpikir lebih jauh gitu. Mungkin seperti itu, apakah cukup? Siap, Teteh. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, berhubung waktu udah menunjukkan sudah semakin malam ya. Mungkin penyuluhan kali ini aku akhiri sampai di sini. Oke, makasih banyak ya semuanya. Sebelumnya aku pengen nanti di akhir aku pengen dokumentasi ya. Jangan dulu pada keluar. Mungkin demikian ya yang bisa aku sampaikan gitu. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan pada malam hari ini. Dan mohon maaf sekali misalkan banyak sekali kekurangan dan kesalahan gitu dari penyampaian materinya, baik itu dalam penyampaian materi maupun dari ngejawab pertanyaan yang tadi diajukan gitu. Mohon maaf sekali gitu. Mungkin kalian juga bisa mencari tahu lebih jauh gitu tentang pergaulan bebas ini. Ditakutkan ada hal-hal yang kurang tersampaikan gitu oleh aku dan menimbulkan kesalahpahaman gitu di antara kalian. Mungkin demikian ya dari aku. Makasih banyak udah menyempatkan untuk join ya. Semoga kalian sehat selalu. Oke. Amin. Terakhir aku mengucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.